Iya, selamat datang anak-anak di kelas BK online kita ya. Walaupun banyak hambatan, tapi tetap semangat terus ya anak-anak ya. Oke. Ya, Bu. Sebelum memulai kegiatan hari ini ya, memulai kegiatan bimbingan konseling khususnya bimbingan kelompok, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan menundukkan kepala. Siapa yang ingin memimpin berdoa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman. Fani. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Terima kasih Mbak Fani sudah memimpin berdoa. Baik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan kegiatan, kita perkenalan dulu ya anak-anak ya. Kan ini tidak hanya kelas 6 saja, tapi ada kelas 5-nya. Silakan anak-anak nanti perkenalkan nama kalian satu-satu. Dengan caranya seperti ini akan Bu Arum tunjukkan ya, nanti kalian tirukan. Contohnya dari Bu Arum sendiri. Nama saya Arum. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, dimulai coba dari Mbak Ain. Nama saya Ain. Oke, terima kasih Mbak Ain. Kelas berapa Mbak Ain? Kelas 6. Oke, kelas 6 ya Mbak Ain ya. Selanjutnya Mbak Fani. Nama saya Fani. Oke, namanya Fani itu anak-anak ya, udah lihat ya. Selanjutnya Mbak Kansa. Nama saya Kansa. Oke, namanya Kansa itu anak-anak ya. Kelas berapa Mbak Kansa? Kelas 5. Oke, kelas 5. Selanjutnya Mbak Yasmin. Nama saya Yasmin. Oke, namanya Mbak Yasmin yaitu anak-anak ya, kenal ya sekarang ya. Selanjutnya Mbak Hilya. Nama saya Hilya. Oke, namanya Mbak Hilya. Selanjutnya Mbak Eca. Mbak Eca, ayo kenalan Mbak Eca. Udah, oke. Mbak Eca itu ya namanya ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Mbak Neni. Wajahnya biar kelihatan Mbak Neni. Mbak Neni. Nama saya Neni. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperkenalkan diri. Sudah kenal semua ya anak-anak ya. Ada Mbak Aini, ada Mbak Fani, ada Kansa, Yasmin, Hilya, Eca, dan Neni. Sudah kenal semua belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ya. Ada yang tahu nggak kita akan bahas materi apa hari ini? Cara mengontrol emosi, ya.
Ya anak-anak ya. Ya. Materi ini itu Bu Guru punya tujuan dalam menyampaikan materi ini. Yang pertama, nantinya anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian dari emosi. Kemudian nantinya anak-anak dapat mengidentifikasi macam-macam emosi. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat mengendalikan atau mengontrol emosi dengan baik. Dan yang terakhir, nanti tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu anak-anak bisa menjadi siswa yang berakhlak mulia dan bisa mengontrol emosi dengan baik. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih. Dan anak-anak, hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok selama 1 jam pelajaran ya, atau 35 menit ya. Nanti selama kegiatan layanan bimbingan kelompok, Bu Guru harap anak-anak tidak mematikan kamera ya. Anak-anak tetap on kamera dan apabila anak-anak ingin izin ke kamar mandi karena kebelet pipis, anak-anak bisa raise hand, minta izin atau nanti nyalakan mikrofon dan minta izin sama Bu Guru. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Baru. Iya, Baru. dalam. Kenapa? Baru aku mau izin ke toilet. Oh boleh, iya Kansa silakan. Silakan ke toilet. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Baru mau izin. Ya boleh Ain. Diturunkan dulu tangannya Ain. Oke. Izin mau minum. Ya. Oke. Segera ya, segera untuk kembali ke room. Karena sebentar lagi kita akan memasuki materi. Yang lainnya pada makan mangga, Bu? Iya, karena yang lainnya masih keluar, kita tunggu sebentar ya. Ini ada 3 yang keluar sih. Jadi kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Ya. Udah belum ini yang ke toilet ini? Udah, Mbak Eca sudah. Pada minta mangga, Bu. Ini Mbak Kansa di mana? Makan mangga. Sambil didengarkan azannya ya. Udah, Bu. Bu, pada makan mangga, Bu. Tuh, Bu, pada makan mangga nih, Bu. Aku liatin ya, Bu. Eca itu IPP semua, Cak. Teman-temannya, Cak. Neni mana, Neni? Ayo mau dimulai lagi yuk, kembali yuk. Biar cepat selesai. Ayo biar cepat selesai yuk. Bu, langsung aja, Bu, langsung. Udah belum ini jaringannya masih terkendala ini, teman-temannya nggak kelihatan ini. Udah, Hilya udah siap mengikuti selanjutnya?
Fani, teman-temannya lagi pada ngapain, Fani? Kok ini kameranya pada off semua, dinyalakan lah. Kansa, dinyalakan kameranya. Bisa, Bu. Nah ini Kansa kok nggak kelihatan. Nah, dinyalain kameranya, dinyalain ya. Tadi persetujuannya nyalakan kameranya selama pembelajaran. Ya Pak ya? Ya, Yeah. ayo Fani. Sekarang Fani kembali ke tempat duduk. Yasmin, wajahnya nggak kelihatan Yasmin. Kamunya itu biar kelihatan. Kurang. Bu Arum, buka cuci tangan dulu ya, Bu. Ya, ke kiri. Nah, itu biar kelihatan, nggak apa-apa. Biar apa namanya kelihatan. Kan, Bu. Hah? Yasmin mah nggak mau liatin mukanya. Ya jangan lah Yasmin biar kelihatan. makan, Udah Bu. jangan ada yang izin ya, udah ya. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya, serius ya. Bismillah ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, kegiatan inti, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk tepuk salam. Tepuk salam itu gimana sih, Bu? Tepuk salam itu seperti ini anak-anak. Ketika Bu Arum bilang tepuk salam. Salam, salim, senyum. Bisa? Bisa nggak? Kalau bisa dibuka mic-nya. Ayo dibuka semuanya, mic-nya dibuka, mikrofonnya dibuka. Kita bareng-bareng tepuk salam. Salam, salim, senyum. Bisa? Oke, Kak. Dan selain ada tepuk salam, ada juga tepuk senyum. Coba kalian perhatikan Bu Arum dulu, tidukan bersama-sama. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Sebentar, Kansa itu HP-nya mati biar dia pakai punya Bu Arum dulu. Sini Kansa ke sini. Sini dulu. Pakai punya Bu Arum dulu. Iya, nggak apa-apa. Bimbingan kelompok. Sebentar. Bu Iing mau buang sampah. Sebentar, Pak. Rp15.000 apa Rp10.000, Pak? Iing, Bu Iing. Nggak apa-apa. Pakai ini ya. Pakai HP-nya Bu Arum ya. Karena punya ke sana. Niki Pak Mas Don. Siapa ya Pak? Adanya kayak gini Pak. Iya. Makasih ya Pak. Oke anak-anak. Bu, lama banget. Mbak Eca coba tenang lah, itu kameranya biar itulah. Jangan jalan-jalan lah Mbak Neni. Mbak Neni. Sebentar. Udah siap ya? Ulangi ya kita ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, Bu. Tadi tepuk senyumnya gimana? Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Satu lagi. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Oke. Tepuk tangan
untuk kita semua anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan praktik dalam layanan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya, kalian sudah tahu belum layanan bimbingan kelompok itu apa? Saya Bu, bimbingan itu bimbingan yang dilakukan dengan berkelompok. Contohnya ini ada kelas ini. Iya, Mbak Yasmin, bagus. Bimbingan kelompok itu bimbingan yang dilakukan oleh kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok ya. Ini contohnya nih anak-anak, ini terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Oke. Baik, selanjutnya Bu Guru akan menampilkan materi ya, PowerPoint ya. Kalian simak baik-baik ya. Oke, sudah bisa dilihat anak-anak layarnya, PowerPoint-nya? Sudah apa belum? Sudah bisa dilihat belum anak-anak PowerPoint-nya? Sudah? Oke, cara mengontrol emosi. Kita lanjutkan slide berikutnya ya. Apa sih emosi itu? Apa ya anak-anak ya? Emosi apa yo? Siapa yang mau jawab? Ya, Emosi itu marah-marah, penting memukul, bukan membunuh. Apa Mbak Neni? Bisa diulangin? Emosi itu marah-marah. Emosi itu marah-marah. Iya, emosi itu marah-marah. Selanjutnya ada yang mau menyampaikan emosi itu apa? Mbak Kansa, iya apa Mbak Kansa? Saya Bu, Ya. emosi itu ketika teman nakal, saya akan berbalas nakal. Ketika saat teman nakal, kamu akan balas nakal juga gitu ya Mbak Kansa ya? Yes. Yang lain coba, iya Mbak Ain. Emosi itu berontak dan pukul-pukul. Wah iya benar. Emosi itu berontak, pukul-pukul. Ada yang lain, emosi itu apa? Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Emosi itu apa? Sudah tidak ada? Ya benar sekali tadi ya yang disampaikan oleh anak-anak Mbak Kansa, Mbak Neni. Emosi itu berontak. Kalau teman saya nakal, saya akan balas nakal. Emosi gitu ya. Emosi dinakali ya balas nakal. Lah, kita lanjutkan slide-nya ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya emosi itu berasal dari bahasa Prancis emotion yang berasal dari kata émovoir yang berarti kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa Latin émover dari atau varian X yang berarti luar dan mover yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu ya. Dan emosi itu anak-anak perlu kalian ketahui ya, tidak hanya tentang marah-marah toh anak-anak ya, tapi emosi itu bisa juga karena bisa juga sedih, itu juga emosi, takut, bahagia, itu juga emosi. Ya Pak ya? Ya.
Ya, Bu. Iya, Mbak Hilya bisa menjelaskan nggak emosi itu tadi yang Bu Guru katakan tidak hanya marah-marah ya Mbak Hilya ya, tapi ada apa aja emosi itu Mbak Hilya? Emosi itu tidak hanya marah, tapi sedih, bahagia, dan takut. Oke, emosi tidak hanya marah, tapi juga bisa sedih, bisa takut, dan bisa juga bahagia. Kita lanjutkan slide berikutnya ya anak-anak ya. Jenis-jenis emosi ada 3. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ayo, emosi yang berkaitan dengan perasaan, saraf-saraf jasmania. Siapa? Ya, Mbak Eca, silakan. Emosi yang berkaitan dengan perasaan atau saraf-saraf jasmania, misalnya perasaan dingin, hangat, sejuk, dan sebagainya, di mana kondisi orang itu berada. Iya, benar sekali ya. Emosi yang berkaitan dengan perasaan itu berdasarkan kondisi di mana orang itu berada, saraf jasmaninya, jasmani. Bisa dingin, bisa sejuk, bisa panas. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Siapa yang mau mengutarakan? Saya, Bu. Neni, ya Mbak Neni. Emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Iya, emosi yang berkaitan dengan kesehatan kalau fisiologis itu ya anak-anak ya. Yang ketiga, siapa yang mau menjelaskan? Mbak Ain, ya Mbak Ain. Emosi yang berkaitan dengan psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Oke, bagus sekali Mbak Ain. Emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis itu emosi yang berkaitan dengan hubungan orang lain. Bisa cinta, rindu, sayang, benci, dan sebagainya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu macam-macam emosi. Ayo, siapa yang mau menjelaskan macam-macam emosi? Yang pertama, emosi marah. Apa itu emosi marah? Emosi marah itu contohnya membanting barang, memukul, bahkan membunuh. Oh, alah. Serem ya anak-anak ya. Serem ya bahkan saya. Tadi apa emosi marah? Membanting-banting. Terus membanting barang. Bahkan bisa saja membunuh ya. Ngeri ya anak-anak ya kalau emosi marah ya. Oke, yang kedua, macam-macam emosi yang kedua. Apa itu? Emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Siapa yang mau menjelaskan? Saya emosi sedih. Mbak Pilu Yasmin ya? semua orang yang pasti merasa sedih. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Oke, benar sekali. Emosi sedih, duka, susah, dan pilu itu ini akan kita alami semua sebagai manusia ya. Ketika kita terkena musibah, ketika kita sakit, itu kita juga bisa merasakan sedih ya. Ketika ada keluarga kita yang meninggal, kita juga merasakan duka dan pilu. Nah, kemudian selanjutnya emosi iri. Apa itu emosi iri anak-anak? Saya, Bu, emosi Hilya, itu ya Mbak Hilya. itu orang sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Benar sekali, emosi iri itu suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Kadang ada gini, misalnya aku itu nggak kaya kayak orang itu, aku tuh miskin, ya. Itu membanding-bandingkan, padahal kita itu tidak boleh membanding-bandingkan ya anak-anak ya. Kita itu cukup bersyukur aja, bersyukur alhamdulillah
saya sehat, saya diberikan rezeki oleh Allah. Ya anak-anak ya, sehat itu juga rezeki loh anak-anak. Jadi jangan membanding-bandingkan. Terus jangan membanding-bandingkan, saya itu jelek, saya nggak cantik kayak dia gitu. Jangan anak-anak, tapi kita harus bersyukur dengan yang Allah berikan kepada kita. Kita itu terlahir cantik, yang perempuan itu cantik, yang laki-laki ganteng. Jadi tidak usah merasa iri dengan orang-orang atau teman-teman kalian yang cantik. Kalian juga cantik. Dan cantik itu tidak hanya secara wajah aja, tapi hati kita juga harus cantik dengan cara berakhlakul karimah, ya, berakhlak baik, sopan santun kepada orang yang lebih tua, ya Pak ya. 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 Yang selanjutnya yang keempat, emosi takut. Apa itu emosi takut anak-anak? Saya Bu. Ya Mbak Ain, apa Mbak Ain? Emosi takut ekspresi dari rasa takut. Dapat berupa lari, menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut. Iya, bagus sekali. Takut. Siapa yang pernah merasakan takut di sini? Saya. Takut apa kalian? Takut dihukum tangan. Takut apa? Neni? Takut apa? Takut kehilangan Apa Hilya? Nggak dengar, Bu Arum. Takut kehilangan orang yang kita sayang, Bu. Takut kehilangan orang yang kita sayang. Ya bisa, Sama. orang yang kita sayang itu ya orang tua kita ya anak-anak ya. Orang tua kita. Enggak, Bu. Iya. Kan, Oke. Takut ketika ke kamar mandi malam-malam. Ya, siapa yang merasakan takut ketika ke kamar mandi malam-malam? Angin. Terus Hilya ya. Takutnya apa sih? Takut ada setan? Takut gelap, Bu. Takut gelap. Takut Gelap kenapa? ada kecoa, Bu. Ya, gelap itu tidak ada apa-apa. Hanya perasaan kalian saja. Ini Ya. ada setan. Takut ada setan. Lah itu, kalian emosi takutnya muncul karena berpikiran ada setan. Padahal setan itu tidak ada anak-anak. Kita lanjutkan ya, macam-macam emosi. Yang kelima, emosi cinta. Apa itu emosi cinta? Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, Eca. Apa sih? Saya. Ya. Emosi cinta. Contohnya ketika remaja sedang jatuh cinta dan menjalin asmara atau pacaran. Iya, emosi cinta itu contohnya remaja yang sedang jatuh cinta ya Mbak Eca ya? Pacaran ya? Eca sama Rangga. Mbak Eca pernah nggak merasakan emosi cinta? Enggak, Bu. Enggak. Pernah, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Kalaupun pernah juga tidak Nah, ini apa-apa. pernah, ini. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Karena kita itu hanya manusia biasa. Kalau kita suka sama seseorang ya nggak apa-apa. Kayak contohnya kamu suka sama teman kamu karena kelihatannya dia keren ya. Bu, kalau suka sama Jani memang boleh, Bu. Ya kalau sekedar suka aja nggak apa-apa. Tapi kalian Pacaran. Kalau pacaran nggak boleh, Bu. nggak boleh. Apa? Hafiz. Saya pacaran, Bu, di TikTok, Bu. Nggak boleh. Bu, Anda sama Iwan udah manggil ayang-ayang. Kalau sekedar berteman itu boleh, tapi kalau misalkan berpacaran itu tidak boleh anak-anak ya. Tapi kalau sekedar suka boleh. Aku suka sama dia karena dia pinter. Aku pengen belajar bareng sama dia. Boleh, tidak apa-apa. Mau bekerja kelompok, mau mengerjakan tugas bareng-bareng bisa, ya. Oke, selanjutnya ya anak-anak ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mengendalikan emosi? Ada yang tahu nggak cara mengendalikan emosi apa? Gimana? Magoin. Ayo, cara mengendalikan emosi siapa yang tahu? Magoin. Apa? Itu Ain, Bu, magoin. Ain, Fani. Cara mengendalikan emosi gimana, Fani?
Nggak dicatat, Bu. Ya udah, ini cara mengendalikan emosi ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Cara mengendalikan emosi yang pertama. Apa itu? Anak-anak dibaca bareng-bareng. Setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Iya, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Nih, ketika tadi Kansa bilang kalau emosi itu ketika kita dinakalin sama teman, kita bales nakalin balik. Ya, tadi ya Kansa ya? Ya apa enggak Kansa? Ya, Bu. Lah, kira-kira kalau Kansa nakalin balik, anak itu, anak yang Kansa nakalin bisa marah lebih-lebih enggak? Bisa ya? Bisa. Bisa, bahkan nanti bisa menimbulkan emosi yang membara-bara, bisa juga nanti memukul, anak itu memukul kita yang menakali balik. Lah gimana ya caranya? Yaitu tadi setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Nanti kalau aku membalasnya, dia akan membalas lagi, tidak akan selesai-selesai, malah akan bertambah parah. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya, Bu ya. Ya. Iya. Nah, kita ini deh. Kita Dulu kembali kali lagi. jalan-jalan. Jangan jalan-jalan, Ra. Ayo kita itu apa namanya sama-sama berpikir. Akal kita berpikir kalau Allah saja Maha memaafkan, kenapa kita tidak memaafkan? Ya apa enggak anak-anak? Ya enggak? Ya. Iya, lebih baik kita bersabar. Bersabar. Nanti kita percaya saja Allah akan membalas kejahatan dari teman yang sudah jahat sama kita. Ya. Ya, apalagi nanti misalkan kok sampai-sampai temennya memukul balik, itu bisa berdarah, ya. Kita nanti yang rugi sendiri. Ya, Pak ya? Ya, oke. Yang kedua, cara mengendalikan emosi yang kedua yaitu berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Ya, kita itu sebelum emosi berpikir akibat negatifnya apa. Ketika kita misalnya tadi emosi itu banting-banting ya, ada yang bilang ya, banting-banting barang. Lah, kalau barang-barang yang dibanting itu sayang apa enggak tuh? Barangnya nanti pecah, nanti nggak bisa digunakan lagi. Misalnya banting gelas. Sayang nggak gelasnya nggak? Eman-eman nggak? Eman-eman. Eman-eman. Saya. Apalagi gelasnya bagus, harganya mahal. Eman-eman apa? Eman-eman apa enggak? Eman-eman ya? Eman-eman. Iya, terus misalkan kalian emosi terus apa namanya menjahili teman kalian akan marah dan akhirnya tidak lagi berteman dengan kalian kehilangan sahabat. Eman-eman apa enggak? Eman-eman apa enggak Mbak Neni? Ya. Iya, yang ketiga, yang terakhir, cara mengendalikan emosi yaitu berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lah lain. Apa Mbak Eca tadi cara mengendalikan emosi yang ketiga? Itu dibaca. Hah? Cara Berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Iya, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Nomor 2, nomor 3 loh. Bu Arum minta tolong dibacakan nomor 3 apa? Berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Iya, berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bisa nggak memaafkan orang lain ketika orang lain itu bersalah sama kalian? Enggak. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa dong. Tadi Allah aja mah pemaaf, masa kita tidak memaafkan sih? Ya apa enggak? Oke, selanjutnya. Sudahkah kamu bisa mengontrol emosi anak-anak? Kalian sudah bisa mengontrol emosi? Sudah bisa belum? Sudah. Sudah ya? Ketika ada teman kalian yang jahil sama kalian, kalian emosi nggak?
Emosi. Loh, katanya sudah bisa mengontrol emosi. Enggak. Enggak ya, tapi lebih ke memaafkan, sabar ya, anak-anak ya. Sabar, tadi orang sabar disayang Allah, ya Bangga? Ya. Ya, oke. Sekarang Bu Arum akan menayangkan video penguat ya. Kalian simak baik-baik videonya ya. Iya, Bu. Sebentar. Sudah bisa terlihat belum anak-anak? Woi, sini lo! Sini lo! Woi! Gimana semalam MU menang? Arsenal mah kalah mulu mas gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kenapa lu mam? tadi habis serempet gua mau motor. Aduh. Gak apa-apa. Nih, tadi gua bawa jajan. Woi, sini lo! Sini lo! Woi, sini lo! Sini lo! Woi! Gimana semalam MU menang? Oh iya, menang. Arsenal mah kalah mulu mas gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kenapa lu mam? tadi habis serempet gua mau motor. Aduh. Gak apa-apa. Nih, tadi gua bawa jajanan. Tadi gua Apaan? bisa di warung. Apaan? Makan. Wih, enak nih kayaknya nih. Makasih mam ya. Iya. Iya, Dulu. Iya, dibajarin dulu lu. Iya. Iya. Enak nih. Tuh mau ya nih. Ya udah gue yang order aja ya. Ini itu adalah video tentang orang yang terkena musibah. Tahu tuh. Gue lagi main HP dulu, lu kok nggak lu duluan deh. Aduh, gua di Bilang anak-anak dicuri. Hati-hati lu. Dia tetap sabar. Kalau itu adalah musibah dari Allah, Chan, Tuh, rumah. di sini lu. Iya. Udah beli baju lu. Udah nih, Cepet juga lu. cepet lah. Lu punya motor dong. Mau mana lu? Mau ini kesana nih apa mau sholat? Sholat kalau di mana? Sono masjid di motor ya. Boleh nggak? Boleh. Lu nggak mau ke sholat? Enggak, gua belum makan. Lu makan. Iya. Makan udah lu daripada ntar kepikiran ya. Lu mau helm enggak? Boleh. Ya, gua ambil dulu ya. Ya ambil deh. Helm baru nih. Iyalah. Bagus Hati tuh juga. baru beli. Salah. Ya, Deh, ya. bulan ya. Ya. Aduh. Ntar nih nggak ikut nih. Enggak, gua belum makan. Ya makan dulu sama deh ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, anak-anak. Halo. Masih mendengar suara Bu Arum? Masih. Masih. Oke, tadi videonya itu bercerita tentang orang yang kehilangan helm. Jadi helmnya diambil oleh orang, tapi
orang itu memutuskan dirinya untuk bersabar dan menerima dan meyakini bahwa semua adalah ketentuan Allah, sudah menjadi takdirnya dia kehilangan helm. Luar biasa sekali ya anak-anak ya, orang yang kehilangan helm ini ya. Dia tidak marah-marah anak-anak, tapi dia bersabar dan dia itu pasrah sama Gusti Allah, sudah yakin bahwa apa yang terjadi dengan dirinya itu adalah bagian dari qadarullah, bagian dari rencana Allah yang harus dia terima dengan lapang dada. Jadi anak-anak juga harus seperti itu ya, harus bersabar ketika menghadapi sesuatu masalah ya anak-anak ya. Ini wajahnya kenapa nggak kelihatan semua ini? Tiffany, Hilya, Neni duduk Neni ya, pinter. Nah, Kansa jangan dongeng Kansa. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, dari video itu kita bisa petik apa anak-anak? Jadi orang yang gimana anak-anak? Jadi orang sabar. Jadi orang yang sabar. Iya, sabar ya. Jangan marah. Sekali lagi Bu Arum tanya, Mbak Kansa. Bu. Ya, tadi dari video yang sudah Bu Arum tayangkan, yang bisa kita petik itu apa? Jadi orang itu harus gimana, Mbak Kansa? Bersabar. Ya, sabar dalam apa? Sabar ujian dalam semester. menghadapi cobaan, ujian ya. Kalian juga misalkan ada temen yang ngeselin, harus sabar ya. Bisa nggak anak-anak sabar? Bisa nggak Mbak Neni istighfar, Mbak Neni sabar, Mbak Neni jangan ketawa terus, Mbak Neni ya. Oke, dari semua yang sudah kita bahas, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang sudah kita bahas dari tadi? Ayo, Mbak Fani, apa Mbak Fani kesimpulannya Mbak Fani? Cara mengontrol emosi itu harus apa Mbak Fani? Mbak Ain. Kata Ing. Cara mengontrol emosi itu dengan sabar. Bagus. Terus tadi satu, coba masih ingat nggak cara mengendalikan emosi? Yang pertama apa? Caranya gimana? Ayo. Caranya gimana? Ayo masih ingat nggak? Cara mengendalikan emosi, cara mengontrol emosi. Yaitu dengan apa? Dengan berusaha untuk memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Coba Mbak Ain, diulangin. Cara mengontrol emosi yaitu dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Diulangi bisa Mbak Eca. Mana Mbak Eca? Buang sama Bu. Oh ya, Hilya aja Hilya. Ayo Hilya diulangin. Cara mengontrol emosi dengan memaafkan kesalahan orang lain. Diulangi coba ayo. Cara memaafkan kesalahan orang lain. Apa Mbak? Yang keras sekali lagi. Cara mengontrol emosi. Cara mengontrol emosi dengan kesalahan orang lain. Iya, bagus sekali. Cara mengontrol emosi dengan memaafkan kesalahan orang lain. Oke, bagus sekali. Nah,
Sekarang anak-anak, setelah ini Bu Guru akan memberikan link Google Form ya, yang berisi LKPD. Nanti kalian isi ya. Nanti kalian isi sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Contohnya seperti ini, Bu Guru kasih tahu dulu, kasih tahu lembar kerja. Perhatikan ya anak-anak ya. Ini anak-anak. Bisa dilihat belum? Udah bisa dilihat? Belum. Bu, Sudah bisa dilihat mau belum? buang sampah. Ya. Sudah bisa dilihat belum anak-anak? Udah. Sudah? Sudah belum? Sudah bisa dilihat belum? Sudah. Ini nanti kalian LKPD-nya berisi seperti ini. Ya udah, apa bentar lagi selesai. Ini. Ya. Ini seperti ini. Seperti ini ya tampilannya ya. Ya, nanti kalian isi. Kemudian selain ada LKPD, ada evaluasi hasil. Nanti kalian sebentar, Bu Guru kasih lihat dulu. Sebentar ya. Nanti selain LKPD, kalian juga akan mengisi instrumen evaluasi hasil seperti ini. Udah bisa terlihat anak-anak? Sudah, oke. Sudah ya, nanti kalian isi sesuai sepengetahuan kalian. Oke anak-anak, tadi sudah kita sepakati bersama layanan bimbingan kelompok ini 1 jam pelajaran atau 35 menit ya. Ya. Oke, nanti kita akan bertemu kembali di layanan bimbingan kelompok selanjutnya. Siap apa tidak anak-anak? Siap. Ya, nanti seperti biasa di hari yang sama dan di jam yang sama ya anak-anak ya. Oke. Bu Guru ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Anak-anak setelah ini istirahat ya. Istirahat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.